Hello everyone, welcome back to Leaderpreneur Channel. Saya Joshua Sutanto. Ya, kembali lagi saya masih terdampar nih di Australia, makanya bikin-bikin vlog. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Namanya Waduh. Jason Budi Baik. Prasetya. Ya, halo Bro Jason. Halo semua. Halo, Jos. Apa Oke. kabar? Ya, jadi Jason Budi Prasetya ini atau disingkat JBP ya, leader di organisasi yang saya ada di dalamnya juga, The City Light, dan juga di beberapa sekolah tinggi ya, pengajar ya, dosen ya, pengajar. Ya. Saya belajar banyak nih dari Bro Jason, bahkan apa yang saya ajarin selama ini yang ada di YouTube saya, yang di Instagram saya, sebagian besar dari Bro Jason. Termasuk Waduh. ya itu ya, prinsip yang harus kita punya adalah dilarang sok dan dilarang goblok. Nah. Inspirasi dari Bro Jason. Nah, ini teman-teman kita kan nih banyak yang ikuti di channel ini kan, banyak yang konsultan, banyak yang pebisnis gitu ya, pebisnis Hmm. khususnya, banyak yang expert, udah expert gitu. Tapi mereka sekarang mengalami kesulitan untuk berjualan nih dari masa pandemi gini kan ya. Wah, ini Mhm. tadinya jualannya dari mengadvise, dari ngomong, dari melakukan sesuatu consulting, sekarang begini jadi susah. Nah, mereka punya problem sekarang. Gimana tuh caranya mempengaruhi orang, menyentuh emosionalnya gitu, Hmm. sampai bisa terpengaruh gitu, bisa oh ya mau deh gitu. Padahal sebenarnya bisa ya, kalau walaupun Nah. walaupun dilakukan secara online gitu. Nah, gimana menurut Bro Jason? Gimana pendapatnya nih? Ya, kalau dari pengalaman saya, orang akan disentuh hatinya. Kalau Hmm. disentuh hatinya, Hmm. seseorang pendengar, audiens atau listener itu akan mulai pay attention. Yes. Cuma bagaimana menyentuh hatinya? Nah, itu. Kalau Nah, mungkin itu ya. beberapa hal yang saya coba kerjakan pada saat saya public speaking atau mengajar atau menjual ide, ya kalau saya speaker ya menjual ide, menjual apalagi nih ya, Iya, usulan, opini dan sebagainya. betul. Saya memulainya dengan menaruh diri saya di posisi yang sama dengan audiens. Hmm. Jadi misalnya saya tidak datang sebagai orang yang akan menggurui, tapi Hmm. saya misalnya baru belajar sebuah hal yang mungkin orang lain belum belajar, bukan berarti mereka nggak pinter, belum menemukan aja bahan yang sama gitu. Ya, betul. Nah, kemudian saya tidak lanjuti dari apa yang saya pelajarin itu, kemudian saya coba praktekkan, dan dari apa yang saya praktekkan, saya buat jadi lebih baik. Nah, dari situ kan biasanya ada cerita tuh, ada story. Ya. Story-story itu yang kemudian menggerakkan hati ya dari audiens untuk mendengarkan lebih jauh. Hmm. Dan kalau kita bisa memberikan beberapa argumentasi dan juga motivasi, ya orang kemungkinan ada yang mencoba mengerjakan apa yang kita sharingkan, dan berarti persuasi kita cukup mengena itu. Iya. Jadi poin pertama yang terpenting teman-teman di sini adalah kalau mau kita sentuh, ini kita ngomongnya bahwa sentuh hati orang lain ya. Nah, Kayak lagunya itu tuh ya, sentuhlah dia tepat di hatinya gitu kan. Jangan sentuh di mana-mana lagi yang lain, tapi tentunya di hatinya. ya, Sama dengan apa yang saya ajarin juga tuh, gue ajarin kan tanya dulu, terus dengar dengar empati supaya kita bisa mengerti dia gitu ya, coba mengerti. Nah ini ya, pentingnya dari Jason Budi Prasetya hari ini adalah mencoba memposisikan diri sama dengan orang lain. Intinya gue mhm, nggak lebih jago daripada lu, gue bukan super-super gimana, kita sama, cuman gue nah, punya lebih banyak, gue punya informasi yang gue pengen bagi gitu ya, bener ya. ya, Supaya ya. apa tuh gitu, Bro Jason? Kenapa nggak, Kenapa? bukannya justru kalau orang ketemu dokter gitu, kayaknya, pinter banget nih orang, pakai jas Mhm. putih, kayak ginian, pakai apa kan gitu, biasanya kan bukannya itu lebih terpersuasi. Kalau ini gayanya gaya, apa nih, friend leadership ya. Nah, Iya, kenapa heeh. orang bisa lebih Eee, kalau melihat posisi yang sama? iya, mungkin saat-saat ini karena tergantung kepribadian orang juga, tapi menurut saya, eee, di saat-saat ini karena informasi banyak sekali ya,
kita bisa mendengarkan banyak sekali expert hari ini ngomong ini dan itu, gitu, ngomong berbagai macam hal. Iya. Tetapi mana expert yang orang itu mau dengarkan terus-menerus, berulang-ulang, dan belajar sesuatu itu, menurut saya expert yang mungkin jadi teman bagi audiensnya. Iya. Nah, kalau kita pernah sekolah juga kan ada dosen pengajar atau guru di sekolah yang kita nggak suka deket-deket tuh. Iya. Meskipun dia pinter banget gitu, meskipun dia pinter banget ya nggak suka deket-deket kita. Tapi ada yang Gitu. pinternya biasa-biasa aja, tapi kita seneng karena dia juga mau berteman, dan pada saat guru dan murid itu saling berteman, malah transfer ilmunya, persuasinya dia, teladannya dia tuh student tuh sering kali ngikutin gitu, daripada yang Iya. profesor pinter banget tapi nggak friendly ya. Betul. Kesannya kayak tinggi banget, jadi mau nyentuh aja kayak ketinggian gitu ya. Jadi kalau kayak Iya, kok sama ya? Sebenarnya itu ilmu di mhm, sales juga ya, bahwa persuasion kan ilmu di influencing, kita harus build rapport, ya kan? Ratusannya. iya, Artinya kita aha, membangun kesamaan. Kalau orang itu suka golf, sama. Saya juga suka golf, cuman driving doang sih, gitu misalnya. aha, Saya suka ikan, saya juga suka lihat ikan, cuman walaupun nggak ngerti macam-macam. Jadi iya, membangun kesamaan itu penting. Sebenarnya ini bagus juga. Jadi saya juga praktekin sama anak-anak saya ya. Kalau gue kan sama anak-anak tuh suka jadi gue juga jadi ikut kayak anak-anak gitu. ah, Jadi mereka tuh iya, kadang-kadang gue juga ikutan ikutan apa kan mereka pendek kan segini. ah, Nah, jadi biasanya gue juga kalau mau ngomong mau bisikin apa-apa tuh ikut berlutut gitu. Jadi kita sama iya, high level gitu mhm, ya. Daripada kita iya, orang tua tinggi kan wah ngebilanginnya mereka juga ngeliatnya begini. iya, Nah, itu yang kita bisa mmm, praktekin. Oke, itu satu tuh. Nah, iya, next-nya apa nih? heeh. Yang kedua apa? Next-nya, kalau yang saya pakai kalau sudah menyentuh hati orang, jadi, step pertama yang saya kerjakan adalah touching the hearts, mencoba menyentuh hati orang. Yang kedua adalah, eee, stimulating the head, menstimulasi rasio. Karena manusia kan juga, pada saat hatinya disentuh, baru kemudian logikanya, akalnya, rasionya bisa diajak, mikir nih, gitu. Tapi Ya, kalau diajak mikir dulu biasanya, nggak kesentuh hatinya, malah nggak mau mikir dia. ya. Sebentar, by the way, kalau tadi cara pertama ya, yang sentuh hatinya, Mhm, itu caranya mhm. ada lain lagi nggak selain selain yang tadi memposisikan dirinya sama? Apa itu aja? Ada yang lain lagi? Ya memposisikan diri sama, kemudian story ya, punya 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 stories to tell. story to tell, oke, oke. Aha. Bukan bukan Karena teori to tell, tapi story ya. Orang akan lebih ya stories. dibanding ada teori ya. Mhm. Terus? Ya, dan kisah-kisah yang menyentuh hati itu, Hmm. eee lebih menarik daripada hanya sekedar data atau apa itu, statistik ya, grafik gitu, Berarti di penting bagian awal. testimoni dari klien-klien yang Aha. ada itu penting ya. Dua itu ya. Iya, iya. Oke, Aha. artinya itu. Nah, setelah itu berarti kalau yang saya kerjakan adalah menstimulasi akal pikiran. Nah, caranya adalah dengan membuild atau membangun tension, konflik, Oh gitu. gitu, justru dibangun konfliknya. Iya, jadi misalnya biasanya orang bilang, eee, think outside the box gitu ya. Ya. Tapi kita justru ngajak orang untuk think inside the box misalnya, atau Oke, dibalik deh gitu. oke. Jadi yang umumnya apa, coba kita building konflik, building tension, Ya, misalnya tentang thinking outside the box tuh. ya. Orang diajak mikir di luar box, sementara kita di dalam box saja, seluruh bagian box saja belum tahu tuh, belum Iya, terekspos. Kita belum pernah explore misalnya iya, gitu ya. iya. Betul. That's good thing. So, kita Mhm. jangan memang think out of the box itu bagus, bahkan no box itu juga bagus. Tapi kita harus pikir Aha, juga yang ada di boxnya kita, gitu ya. Di iya. kita, Aha. di organisasi perusahaan kita harus bikin dalamnya dulu. Intinya maksudnya gitu ya. Mhm. Oke, oke. Iya. Build sebuah konflik biar orang kaget. Iya, Tetap tension lah ya. Soalnya kan kalau ada tension ya, misalnya ada bunyi lah ya, bunyi ledakan di luar halaman rumah kita itu. hmm, Begitu ada bunyi ledakan, bem gitu ya, itu langsung
tension terbangun tuh, orang penasaran semua, nggak mungkin ada yang ngantuk. Iya. Gitu. Langsung melek gitu. Kepingin tahu apa nih gitu. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Iya, iya. Jadi satu, Iya. ini cari sesuatu yang memang di luar atau tidak biasa orang suruh dia Iya. the box, Heeh. the box. Misalnya apa lagi contoh-contoh biar biar kita bisa belajar. Contohnya misalnya, kalau misalnya saya belajar dari seorang pemimpin company juga di Indonesia ini, dia membangun company-nya itu justru bukan dengan me- memperkuat bidang yang sudah kuat. Dia selalu keliling perusahaannya, ke anak perusahaannya justru cari yang paling jelek. Hmm, Jadi paling lemah. divisi mana yang paling jelek, yang Ya, paling belakang gitu. iya. Nah, kemudian divisi yang paling belakang, sang bos ini ikut kerja untuk membuat divisi paling jelek jadi paling depan, jadi paling paling utama. Oh, Omsetnya paling gede, prestasinya paling bagus selama 1 bulan tersebut. Nah, sudah beres, bulan depannya dia cari lagi tuh. oh, Mana yang paling jelek lagi, dia genjot lagi bersama dengan CEO-nya untuk membuatnya jadi paling depan. Misalnya kayak gitu tuh ya. Itu misalnya, kan konflik yang kita bisa bangun, biasanya kita mengutamakan yang paling kuat, kita perkuat, gitu. iya, iya. Saya mau mengusulkan hari ini, bagaimana kalau kita perhatikan yang lemah, Hmm, misalnya gitu ya. Oke, oke, good, good, good. Ya, ya. Oke, wah ini menarik banget nih. Menarik banget teman-teman harus dengerin yang tadinya lagi duduk-duduk santai, sekarang benar-benar dengerin ini sampai habis. Karena di belakang juga ada rahasia yang banget nih, rahasia persuasi ya. Karena you mention sesuatu yang tidak biasa sehingga kita lawan bicara kita baik customer maupun anak buah maupun anak sendiri di rumah atau siapapun juga mempunyai ketertarikan gitu ya. Iya. Sebenarnya gue juga praktekin tuh bro. Waktu itu kan gue mau kasih tau Oh, anak gue dua, ya salah rebutan apalah, rebutan cuci tangan doang aja rebutan gitu. oh, Cuci tangan rebutan. Terus hmm. yang satu nggak mau, oh, yang airnya belum ditutup gitu, simple as that. Oke. Terus saya bilang suruh tutup. Terus dia udah mulai. Aha. Kalau kalau mau dimarahin kan gitu tuh, tutup, ayo tutup. Hmm. Kan. Tapi gua ini rubah sedikit caranya. Pakai tadi tuh cara yang nggak biasa. Jadi gue bilang Aha. sini sini gitu, sini. Dipikir mau dikasih apa deh rahasia apa, terus saya bisikin gitu. Nanti kalau Koko nggak tutup, Dede bilang gini-gini, terus kan Dede yang tutup, cepetan, ayo. Ditutup sama dia. Karena dia Oh, terimanya yang tension tadi tuh yang nggak biasa. iya, Kalau nakal kan dimarahin, gitu kan. Mereka iya. kan udah tahu Aha. siapa anak buah kayak Hmm. salah dimarahin gitu. Nah ini kok Iya. dipanggil malah kayak mau dikasih hadiah apa gitu, rahasia Hmm. gitu. Mungkin kayak gitu ya. Sama customer juga mungkin Iya. begitu. Sama customer dari sini mungkin saya pernah dapat soalnya begini nih, Pak Joshua, ini saya kasih diskon ini, saya pokoknya kalau sampai ketahuan dimarahin nih Pak. Ini pokoknya Bapak kasih ini. Nah, maksudnya mungkin semua orang juga dia Hmm. gitu ya. Aha. Kalau ketahuan dipecat ini Pak katanya. Oh iya iya iya, Hmm. spesial. So make your customer and client juga spesial itu penting berarti ya. Iya. Oke, tadi satu berarti heart, dua head. 2 head. Nah, di head ini kalau saya sebetulnya setelah konflik ada langkah selanjutnya. Jadi total sampai nanti ada 5 langkah kalau aku ya. Iya, iya. Jadi yang pertama building konflik. Konflik. Tapi setelah konflik dibangun, kan kita perlu mengajak audiens untuk mendiagnosa. Jadi Hmm. udah cari problem nih ya. Hmm. Tapi kalau nggak kita sama-sama mendiagnosa, ya nanti audiens nggak bisa mencapai titik apa nih ya, titik persetujuan bersama. Jadi misalnya kayak kita pergi ke dokter ya, Iya. dokter tiba-tiba ngeklaim kasih kejutan ini, wah, lu cancer stadium 3 nih. Wah, itu langsung konflik terjadi tuh. Langsung konflik terjadi tuh. Heeh. Nah, tapi kalau dia kemudian titik, di Ah, situ kemudian kasih obat tanpa kita diajak bersama mendiagnosa, lihat hasil cek darah kita dan sebagainya dijelaskan. Wah, kita waktu dikasih obat langsung down banget tuh, langsung drop tuh. Bisa mau minum obat atau langsung bunuh diri atau jengkel sama dokternya tuh. iya, iya. Begitu Tapi kalau obatnya diajak mahal gitu ya. diagnosa, Obatnya apalagi sorry, mahal gitu ya. Atau iya. iya, iya. Jadi Jadi step yang kedua di ini adalah
mengajak audiens untuk menganalisa Analisa. problem yang sedang kita hadapi, ya, mendiagnosa atau menganalisa. Jadi satu build konflik dulu. Ini bagian yang kedua, tapi langkah pertamanya adalah build konflik, lalu yang kedua Build konflik, kenapa ya, out of the box atau in of the box gitu misalnya tadi gitu ya. ya, apa alasannya gitu, apa artinya dan sebagainya, apa hambatannya misalnya gitu ya. Jadi analisa. Ya, ya. Contohnya gimana? Kalau analisa, berarti kalau tadi deh misalnya kita pakai case yang tadi ya, orang-orang semua harus pikir out of the box. Kita mau think at the box, misalnya gitu ya. Ya, Analisa nih, analisanya gimana? ya, misalnya pariwisata Indonesia ya, kita mau memajukan pariwisata Indonesia. Sementara mungkin ajakan agent-agent tour itu banyak ke luar negeri nih sebelum COVID ya, ke mana itu yang China keren banget, Hainan atau Wunan ya. Tetapi kan seringkali orang Indonesia aja belum pernah ke Raja Ampat, belum pernah ke Monas aja belum. Monas saja belum sampai puncak gitu. Jadi kekayaan Indonesia aja ya itu udah luar biasa sekali loh. Nah kalau misalnya kita menganalisa audiens ya, ini perbandingannya Hainan seperti ini. Tapi coba kita lihat nih di Jogja ini yang dekat di Jawa Tengah, sekarang ada yang namanya Mata Langit misalnya. Mata Langit itu lu naik bisa lihat 7 gunung tuh di sekitarnya, bagus banget tuh. Kayak gitu. Jadi dianalisa benar-benar fakta-fakta, data-datanya apa dikasih tahu. Iya. Analisa kan juga berarti biaya, kemudian kenyamanan. Sekarang banyak agent tour di Pulau Jawa aja yang bis-bisnya nyaman-nyaman banget, mewah-mewah banget tuh. Gitu ya? Asik gitu. Iya. Meskipun zaman-zaman COVID gini, bis-bis mewah keluar semua tuh. Masih malah laku gitu ya? Ya mungkin lagi merayap ini ya, takut-takut berani nih sekarang ini orang. Oke. Terus habis dianalisa, diapain? Nah, dari habis menganalisa, itu kita memberikan surprising truth. Kebenaran yang mengejutkan, surprising truth. Bedanya sama analisa, kalau analisa kasih data yang ini datanya ada begini. Terus, surprising itu tadi, ternyata di Jogja itu bisa lihat 7 gunung, gitu. Misalnya gitu ya? Iya, misalnya gitu ya. Dan ini lebih indah, dan sebagainya lah ya. Jadi, analisa yang membawa orang itu, jadi saya sebagai pembicara, seperti kayak dokter ya, yang tadi itu bersama dengan pasien, ayo kita lihat datanya, kita analisa bersama nih. Oh, ternyata kamu sudah punya gejala ini 3 tahun terakhir. Oh, setiap kali kamu makan ini seperti ini, gitu. Itu kan menganalisa bersama dengan pasien. Dan perjalanan menganalisa itu sebetulnya bagus sekali karena membuat dokter dan pasiennya mencapai titik surprising truth bersama. Nah, seringkali pembicara ya, pada saat dia mencoba mempersuade, dia yang sudah menemukan kesimpulannya nih. Tapi audiensnya kan nggak pernah mengikuti proses persiapan dia bikin ini, makalah pembicaraan ini, materi seminarnya. Jadi kalau tiba-tiba dikasih kesimpulannya, pokoknya kamu harus beli produk ini, gitu ya. Nah itu kesimpulannya, tanpa harus tahu kenapa kok saya harus beli produk itu, apa kelebihannya, gitu ya. Nah jadi proses analisanya dijalani bersama dan audiens atau pembicara dan audiens itu mencapai titik surprising truth bersama. Nanti langkah berikutnya, 2 langkah berikutnya itu di proses yang ketiga, yaitu memotivasi tindakan atau motivating hands itu lebih gampang gitu daripada tiba-tiba nyuruh orang untuk melakukan sesuatu ya. Dipaksa gitu ya. Iya. Konsep gue maksa tanpa paksa. Sama tuh. Jadi mau tapi tanpa harus kita memaksakan kehendak kita gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya juga kita lagi mau persuade kan. Oke, jadi saat tadi 1 di build conflict, 2 analisa, 3 kasih surprising truth, ya. Nah, habis itu kalau aku sebetulnya langsung masuk ke step yang ketiga, yaitu kan tadi yang pertama touching the hearts. Touching the heart. Kemudian stimulating the head. Ya. Dan yang ketiga itu motivating the hands, memotivasi tangan untuk beraksi.
Jadi ada 3 Nah, ya. Pertama heart, head, sama hand. head, hand. Di heart-nya kan tadi memposisikan diri sama dengan audiens, dan kemudian live story, memberikan story. Ya. Kemudian di head-nya itu yang pertama building konflik, kemudian menganalisa, memberikan surprising truth. Ya. Nah, di situ, sebelum aku masuk ke step yang ketiga, hands, aku rada balik ke heart dulu tuh. Jadi, orang sudah dikasih surprising truth, Ya. kemudian mentransisikan ke menstimulasi tindakan, aku kasih good news-nya dulu. Good news, gitu. Good news itu kayak menyentuh hatinya lagi, gitu. Oke. Balik ke sentuh hati. Iya. Ya. Jadi misalnya kembali ke contoh dokter tadi ya. Ya. Dokter bilang, lu cancer stadium 3 nih. Tapi ayo kita analisa gitu. Ya. Dianalisa-analisa, kasih surprising truth gitu. Oh, ternyata ini memang cancer ganas, tapi sudah ada alat terbaru yang menemukan. Alat terbaru nih untuk mengoperasi ini. Gitu. Ya, tapi harganya Nah, itu gitu ya. Baru nah, terus kalau mau kasih good news-nya di situ tuh. Harganya memang mahal sekali, tapi kalau kamu mau jadi kelinci percobaan, 10 yang pertama langsung diskon 80%, misalnya gitu ya. Gitu, iya. Jaminan kematian tidak bisa ya, jaminan kehidupan gitu ya. Iya. Bagus. Jadi sentuh hatinya. Kalau gue biasa gini, memang itu benar tuh, kita kasih surprising truth, mereka udah tahu, oh ternyata ada sesuatu yang kayak obatnya gitu kan, terus kita kasih obatnya ada, terus mungkin kita perlu tanya, tadi balik ke sentuh hatinya, mungkin kita bentuknya tanya ya, menurut dia gimana, tersentuh nggak, ada juga bisa jadi enggak gitu kan, bisa gitu ya. Balik lagi ke surprising truth-nya berarti belum kena tuh analisa ke obat. Ya bisa juga kita cari sampai dia benar-benar, wih bagus nih, saya butuh nih yang ini gitu ya. Atau mulai beli idenya. Ini nggak harus cuman barang nih, bisa barang, bisa jasa, bisa ide. Ya, bisa ide. Rekomendasi bisa juga apa yang kita mau ya, apa yang kita mau orang lain mau ikutin gitu ya. Oke, jadi setelah sentuh hatinya lagi dengan cara kasih good news, lalu masuk ke step terakhir, yaitu stimulating the hand, yaitu dengan cuma satu di situ, memberikan resolusi, memberikan ini loh, things to do, application yang mungkin kamu bisa coba. Oh, application. Oke, kalau di gua itu key action. Jadi tahu gini udah sadar, suruh melakukan apa gitu ya, benar ya, sama. Berarti application-nya gimana? Apa yang dia harus kalau kembali ke contoh dokter tadi, setelah dikasih surprising truth dan good news-nya, kemudian kan dikasih resep atau terapi gitu. Nah, terapinya tuh tergantung pasiennya sekarang mau kerjain apa enggak. Obat yang diminum tuh dia ngikutin nggak sesuai resep gitu. Jadi kita melakukan semuanya itu kalau pas tangannya, aksinya si pendengar ataupun pasien itu dia nggak kerjain, ya dia tidak menikmati, nggak bisa menikmati ininya. Betul. Iya. Sudah di ini gitu. Kalau kayak kita dokter ngasih obat mau nggak dimakan juga tetap aja bilang nggak sembuh, tapi yang disalahin dokternya. Iya. Gue juga kalau di coaching gitu tuh, dia punya masalah, terus kita ngobrol, ya sebenarnya ini mirip juga ya dengan cara ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan dengan mempersuasi orang untuk membeli ide kita atau kita diskusi sama-sama. Nah ujungnya biasanya begitu, biasanya dikasih kayak obat, kayak action, oke actionnya begini. Nah, itu tergantung dia tuh nanti mau dilakukan atau enggak. Iya. Tapi kalau untuk orang yang mau untuk berjualan nih ya, persuasi untuk menjual sesuatu, untuk motivate the hand-nya apa ya? Berarti dia harus buat action untuk next step apa? Isi form dulu atau beli yang murah dulu atau mungkin gitu kali ya aplikasinya ya. Nah, kalau misalnya dari aku sebagai pembicara ini ya di dunia gereja ataupun pengajar atau pas seminar, aku ngakhirinya juga dengan story lagi, live story lagi. Iya.
dan kemudian baru memberikan inspirasi terakhir itu misalnya this week atau after you finish listening to this podcast atau sermon atau seminar, you can try this one thing. Jadi kalau dikasih 2-3 hal biasanya capek tuh orang ya. Tapi kalau coba satu hal gitu, selama 5 hari aja ke depan, gitu. Nah, itu mungkin lebih inspired. Gitu. Ya, orang lebih dapat bukti lah, bukti kecil ya. Udah orang apa bisa dia nyobain tapi mungkin gratis, mungkin gitu kalau di dunia apa yang bukan bisnis, berarti ya dia melakukan sesuatu yang bisa ada hasil kecil. Kalau kita bilang mungkin quick win ya, quick win-nya yang dia bisa lakukan nggak susah-susah, tapi bisa langsung dapat hasilnya, gitu ya. Oke. Udah, itu apa ada lagi? Yang terakhir nih, rahasia terakhir, pamungkasnya yang bisa orang membuat persuasinya keren banget. Nah, pamungkasnya kalau aku tuh selalu lihat gini sebetulnya ya, dari audiens itu, kita cuma perlu 1-2 orang influential yang kita pengaruhi sebetulnya. Jadi kalau pada saat saya bicara di sebuah acara, biasanya tanya-tanya dulu, Jos. Gue tanya-tanya dulu. Ini yang datang siapa aja sih? Gitu. Kemudian ada yang memberitahukan ini yang datang bakalan orang-orang seperti ini. Gitu. Nah dari situ, kalau aku sih sebagai saya juga berdoa kepada Tuhan saya gitu. Saya dikasih anugerah kesempatan untuk berbicara ini kan dari Tuhan juga. Dan ada orang-orang seperti ini, kira-kira dari Tuhan akan bimbing saya ini untuk sebetulnya ngomong apa sih, berbicara seperti apa kepada orang-orang yang datang yang sudah ketahuan nih namanya gitu. Nah dari sekian itu biasanya aku cuma pikir misalnya ya di sebuah acara yang aku rutin setahun sekali memberikan khotbah atau seminar, itu kurang lebih ada 150-an orang setiap acara retret tahunan itu. Tapi aku nggak peduli terhadap 140-an, Jos. Aku cuma peduli terhadap kira-kira 5-8 orang aja. Yang top-top leadernya dong pasti berarti ya? Ya, aku pikirnya yang influential sama yang potensial. Jadi misalnya ada memang leader yang udah senior, tapi ada juga yang anak-anak muda yang potensial. Belum tentu jadi leader hari itu. Cuma karena aku mungkin kenal pribadi sebagai teman. Nah, itu yang aku harapkan, dari apa yang aku speech ini, sebetulnya aku tertuju cuma kepada 8 orang itu aja sih. Nggak lebih gitu loh. Jadi aku akan cari story atau apapun itu yang memang tertuju kepada mereka, dan itu so far sih cukup menolong. Jadi aku memang mungkin bukan pembicara yang disukai semua orang nih pada saat sebuah acara, tapi key result-ku ya, objektif dan key result gue hampir selalu tercapai karena gue punya objektif pada saat speech, dan key result-nya itu dari 150 orang misalnya ya, memang aku cuma key result-nya 8 yang influenced by my speech gitu. Gitu ya. Tujuannya apa tuh, Jason? Nah, tujuannya kan karena setiap kali kita bicara, kan kita mau menghasilkan sebuah atau menuju sebuah tempat ya. Jadi kalau bicaranya soal jual ide atau jual produk atau jual jasa atau jual apa nih, pengajaran atau teori ya, atau doktrin gitu. Itu kan kalau kita nyampaikan pengajaran aja tujuannya ada orang yang menangkap pelajaran tersebut dan kemudian pakai pelajaran tersebut. Nah, sementara nggak semua orang itu bisa terima pelajaran teori yang kita ajarin kan. Ya pasti ada hater, Ya. Oke. Jadi daripada ya ini sebenarnya prinsip bisnis yang benar-benar sangat kita pakai juga buat teman-teman yang ingin mencapai semuanya, biasanya malah nggak dapat semuanya. Gitu. Ketika kita fokus pada sedikit aja, ini kan hukum Pareto tadi ya, kalau dari 150, 20-80. Gitu ya. 30%, 20%-nya kita capai sedikit aja, tapi efek itu maksudnya key result, jadi efeknya malah ke semua gitu ya? Ya sekarang bayangkan gini ya, 8 orang tadi kurang,
3 diantaranya orang top di organisasi tersebut. Gitu. Jadi 3 orang itu misalnya habis gue ngomong ya, terus 3 orang itu mention nih pada saat ngomong, wah tadi materinya Pak Jason tuh asik banget tuh ya, kita sangat terbantu, itu sudah pasti mempengaruhi orang gitu, Jos. Gitu. Yang lain-lainnya gitu. Ya. Jadi kita harus berarti balik ke yang pertama, kita kalau mau sentuh hatinya orang yang influensial, yang berpengaruh. Yeah. Sukunya deh gitu ya, karena dia juga mempengaruhi yang lain. Nah itu penting juga buat di teman-teman yang ingin lagi untuk sales, untuk influencing, kita jangan targetin semua orang. Kita mau jualan apapun, ya targetin semua. Pokoknya semua yang mau makan, ayo deh masuk gitu. Itu malah dapatnya itu juga nggak dapat apa-apa biasanya. Tapi kalau kita targetin hanya sedikit, oh kita khusus yang pecinta bebek gitu, atau pecinta mie, atau nasi goreng yang pedas banget gitu. Nah itu malah dapatnya lebih banyak karena kita cuma tembakin ke beberapa orang, beberapa target, tapi dapatnya malah juga lebih bagus gitu ya. Dan kita juga jadi nggak capek. Di dunia digital marketing juga gitu ternyata, bro. Iklan apapun ya, paling yang beli itu berapa persen gitu. Nggak mungkin 80% tuh nggak. 10%, 6% gitu. Kadang-kadang 15 aja udah bagus banget gitu. Mungkin gitu sama. Kita menginfluence apapun dengan apa yang mau kita influence gitu kan, kita jual, kita ide atau barang. Itu yang beli itu paling berapa persen. Nah, mendingan kita fokus itu, tapi kita targetin yang influensial. Itu ya Pamungkasnya. Pamungkasnya keren banget nih. Mungkin yang terakhir aja udah menjawab semua dari yang pertama tuh. Ada lagi bro, Pamungkasnya. Apa? Ada lagi nggak? Pamungkasnya ya, kalau yang kenal, lu tambahin beli makanan apa gitu, udah pamungkas. Tentu lidahnya. Tapi gini ya, mungkin kan kita pernah ada beberapa kali acara tuh, Jos, yang kita sama-sama bikin ya. Kan di akhir pembicaraan kita atau seminar atau khotbah, kita sering kasih experiential learning ya. Jadi misalnya waktu itu kita bahas soal ada contoh di Bible, ada cerita tentang Tuhan Yesus itu disangkali oleh salah satu muridnya Petrus. Dan kemudian pada saat Petrus nggak mengakui Tuhannya, kan ayam berkokok 3 kali. Misalnya gitu. Nah terus hari itu kan kita akhiri dengan membagikan chicken nugget kepada semua audiens. Ayam, ya. Dan kemudian kita bilang, kalau kita ini mungkin punya kelemahan seperti seperti Petrus, nggak usah khawatir karena Tuhan sudah mengasihi kita semua dan ayamnya sudah mati kita potong, kita makan lagi sekarang nih. Gitu. Iya betul. Jadi ada experience yang mereka bisa rasakan ya. Iya, jadi sesuatu yang fun, yang lucu gitu, tapi juga mungkin back to touching the heart ya. Jadi kayak experiential learning itu kan tiga-tiganya dapat tuh, heart-nya dapat, head-nya dapat, hands-nya juga dapat. Supaya dia mau cobain ya, supaya dia mau lakukan. Ya, boleh juga, bagus tuh. Kalau ini di organisasi itu sebuah acara bisa tuh dibagiin kali souvenir atau apa yang berhubungan dengan apa yang diomongin gitu kan, atau kayak barang sampel. Ada yang jual barang sampel biar merasakan, terus tambahkan suatu quote gitu kali mungkin ya. Iya, betul. Ini apa nih? Gitu. Jadi ternyata orang bisa lihat itu, oh ini begini nih, tadi habis apa ikut apa nih dapat beginian gitu. Malah yang ngebeli ntar orang rumahnya tuh bisa jadi. Iya. Kita juga pernah yang itu ya, yang encourage orang untuk memperdulikan sesama. Dan dari organisasi kita sengaja kasih uang plus kutipan plus stiker. Keren, ya. Biasa kalau dan bukan untuk biasa kalau untuk diberikan kepada orang lain gitu kan. Rumah ibadah kan kita justru biasanya kan nyumbang, kasih uang. Ini rumah ibadahnya gerejanya kasih uang ke kita. Itu satu hal yang memang waktu itu lumayan ya bukan kontroversial apa ya. Apa tuh namanya? Ya viral ya. Jadi orang, sesuatu yang terbalik. Sebenarnya jurusnya berarti balik aja ya. Apapun yang ada di dunia ini balik aja gitu ya. Iya. Oke.
Mantap sekali. Yuk kita rekap dari pertama. Jadi teman-teman semua, kalau kita ingin mempengaruhi orang lebih baik lagi, ya ada 3 hal penting dari Jason Budi Prasetya hari ini nih. Yang pertama touch the heart. Yang pertama adalah heart gitu. Jadi sentuh hatinya. Ya, dengan yang pertama kita memposisikan sama dulu, jangan kayak orang kayak terlalu jago gitu, kita posisikan sama. Terus kasih story-story. Berarti ada testimoni, ada apa, ada cerita-cerita dari orang yang sudah percaya dengan kita ya, sudah melakukan story-story-nya, ya, gitu ya. Terus yang kedua, stimulate the head. Tadi yang pertama heart, yang kedua head. Berarti yang pertama kita build konflik dulu, ya. Kita build konflik tuh build tension gitu ya, build sesuatu yang dia, itu atau mungkin dimarahin. Kalau dokter mungkin dimarahin berarti ya. Sesuatu yang membuat interest tertarik ya. Kalau di YouTube itu bikin sesuatu yang viral gitu ya, atau di sosial media. Viral yang heboh. Kalau di dunia pendeta itu audiensnya bilang gini, wah sesat nih, gitu. Kalimat pertamanya sesat nih. Gitu. Disesat-sesatin terus ya. Pas dalamnya lihat, oh iya ternyata bener juga gitu kan. Depannya doang nih. Namanya clickbait. Di dunia marketing namanya clickbait. Terus kita analisa gitu kan, build konflik, terus kita ini kenapa begini, terus kasih surprising truth ya. Kebenaran yang apa tuh? Mengejutkan. Memutarbalikkan. Ini obat ini ya, anggapan umum. Kanker stadium 3 gitu misalnya ya. Gimana? Benar ya, gitu ya. Iya, ada surprising truth. Lalu kita tutup lagi dengan sentuh lagi hatinya. Ada good news. Gitu kan. 80%. Anda selama kelinci percobaan ini, gitu misalnya. Dan terakhir, motivate the hand. Kita tangannya supaya benar-benar dia bergerak, ya, sesuatu apapun yang dia melakukan. Lakukan langkah selanjutnya supaya bisa diaplikasi dan bisa di-action. Gitu ya. Kasih experiential tadi di belakang supaya benar-benar kena banget tuh ke hatinya, bawa pulang happy lah. Gitu ya, mantap sekali. Thank you banget Bro Jason. Thank you Josh. Kayaknya boleh sering-sering kita adain lagi nanti ya. Ini dana kita belum pernah, so thank you banget. Ada kata-kata terakhir nggak untuk para yang mengikuti di channel-channel kita ya, di YouTube, di sosial media, di Instagram ataupun Facebook Coach Joshua Sutanto, Anda boleh ikutin kalau belum. Ya itu kan kebanyakan tadi ini, kebanyakan ada yang bisnisnya jasa, gitu kan? Ada nggak tips terakhir buat orang yang bisnisnya mengajar atau konsultan atau pokoknya jasa deh, dia melakukan gimana cara mendapatkan apa yang dia mau nih, maksudnya berarti influence supaya bisa customer-nya lebih banyak gitu, dan yang lain pengajar-pengajar yang lain nih supaya banyak dapat tambah murid lah mungkin begitu atau apapun. Ada nggak satu tips yang kalau ini udah paling keren lah gitu? Kalau satu tips sebagai pengajar, saya sih mencoba memperlakukan satu pelajar seperti saya ingin memperlakukan semua student saya. Jadi karena saya orang terbatas, jadi impossible saya bisa menyenangkan semua orang, tetapi yang membuat saya mungkin hampir, buat saya setiap saya ngajar, setiap kali saya punya acara, buat saya selalu menang. Kenapa? Karena saya selalu punya target tadi itu, 20-80, satu orang aja. Jadi saya akan fokus pada satu orang, saya perlakukan satu orang, saya undang satu orang sebelum acara saya kontak, ajak bercakap-cakap, ingatkan lagi sebelum acara, selama acara saya sambut mungkin, setelah acara saya kemudian sambut lagi, dan pada saat saya mendapatkan atau memperlakukan satu audiens itu, satu student tersebut, seperti saya ingin memperlakukan semua orang, yang jelas saya mendapatkan fokus perhatian dari satu orang tersebut yang berhasil saya persuasi, yang saya harapkan sebetulnya itu sama seperti hasilnya kepada semua orang lain yang saya dengarkan. Dan buat saya itu sampai hari ini cukup powerful. Saya hampir tidak pernah merasa
gagal dalam berbicara gitu. Ada orang yang nggak seneng pasti, nggak apa-apa. Satu orang itu seneng, satu orang itu oke, gitu. Iya, ya benar juga, benar itu sangat benar sekali. Banyak yang di dunia sekarang juga tuh ada yang memang lagi juga saya dibantu nih sama orang itu nih. Malah ini orang udah terkenal, saya dibantu, nggak mau dibantu. Oh mungkin memang mau cari ini nih, kayak suatu yang dijadiin sukses, testimonial, terus bisa jadi story. Tujuannya kan gitu ya. Iya. Tujuannya bisa jadi story yang kita bisa ceritakan di yang mendatang lagi. Ya, bagus Iya. sekali. Bagus. Thank you banget. So, pastikan ya teman-teman, jangan lupa kita story itu penting dan kita juga harus tadi jangan fokus ke semua, fokus aja ke 20% atau bahkan ke 1 gitu ya. Kalau nggak bisa 3 ya 1 aja deh, orang benar-benar kita tempel sampai dia benar-benar melakukan apa yang kita ajarkan gitu ya. Iya. Oke. Thank you banget Bro Jason Budi Prasetya. Thank you, Jos. Thank you juga semua Thank you semuanya yang sudah menonton. Ya, berapa lama ini. Kita akan kembali lagi di video-video berikutnya. Stay in tune and bye-bye. Bye.